Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Monica dari kelas 11 WR. Saya akan membawakan atau membacakan storytelling Organisasi Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada gambar Kartini, R.A. Kartini, dan suratnya Kartini. Bayangkan suasana Jawa di akhir abad ke-19. Rumah-rumah kayu berdiri tenang, tapi di dalamnya banyak perempuan yang hanya bisa melihat dunia dari balik jendela. Di tengah keterbatasan itu lahirlah cahaya, yaitu R.A. Kartini. Ia lahir di Jepara tahun 1879 dari keluarga bangsawan, tapi hatinya tak mau diam dalam batasan adat. Mengapa perempuan tak boleh sekolah seperti laki-laki? Begitu ucapnya. Setiap malam, Kartini menulis surat tentang cita-citanya, tentang luka yang ia rasakan, dan harapan besar untuk bangsanya. Surat-surat itu sekarang ditujukan menjadi habis gelap terbitlah terang. Setelah Kartini wafat muda, semangatnya tidak ikut mati. Tahun 1913, di Belanda berdiri Kartini Fonds, sebuah yayasan untuk membantu pendidikan anak perempuan pribumi, dan di Batavia tahun 1912 berdirilah organisasi perempuan pertama, yaitu Putri Mardika. Mereka menulis, mengajar, memberikan beasiswa untuk anak perempuan, dan menerbitkan majalah Putri Mardika. Itu adalah majalah pertama perempuan di Indonesia. Dari sinilah lahirlah kesadaran baru bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap perjuangan, tapi bagian penting dari kebangkitan bangsa. Lalu, setelah lahirlah R.A. Kartini, setelah cahaya itu dari Jepara itu mulai menyinari pikiran bangsa, muncul nyala api dari kalangan muda terpelajar di sebuah sekolah dokter pribumi Stovia, Batavia tahun 1908. Sekelompok mahasiswa muda mendengarkan dengan hikmat seorang tamu, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau berbicara dengan lembut tapi penuh makna. Bangkitlah dengan ilmu, majukan bangsamu melalui pendidikan. Kata-kata itu membekas, maka pada 20 Mei 1908 berdirilah Budi Utomo, organisasi pertama yang menyalakan semangat kebangsaan. Dr. Sutomo menjadi salah satu penggeraknya. Mereka mengumpulkan dana, menyelenggarakan sekolah, mengajar anak-anak Bumi Putra, dan mengadakan rapat-rapat untuk membahas masa depan bangsa. Meski perjuangan mereka belum sampai pada politik kemerdekaan, Budi Utomo telah menanamkan satu hal penting, kesadaran akan persatuan, bahwa bangsa ini bisa maju bukan karena kekerasan, tapi karena ilmu dan kebersamaan. Dan dari sinilah bangsa Indonesia mulai terbangun. Dan hari lahirnya pun kita kenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, di sini ada gambar 3 serangkai, yaitu Doris Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, atau yang sering kita kejar, yang sering kita kenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini semangat tuh mulai meluas. Tapi ada 3 orang yang merasa perjuangan lewat pendidikan saja tidak cukup. Mereka ingin berbicara tentang satu hal yang lebih berani, yaitu kemerdekaan. Nah, 3 tokoh orang itu ya ini, 3 serangkai. Mereka mendirikan Hindia Partij, partai politik pertama Hindia Belanda. Mereka menulis artikel menyebarkan gagasan dan menolak keras diskriminasi ras. Suwardi bahkan menulis artikel berjudul Jika Aku Seorang Belanda, yang menohok kebijakan penjajah begitu tajam hingga membuat Belanda marah besar. Akibatnya, ketiganya dibuang ke Belanda. Tapi mereka tak bisa diasingkan, sebab gagasan itu sudah menyatu di dada bangsa ini. Hindia Partij mungkin dibubarkan, tapi semangatnya menjadi pelita bagi perjuangan politik di Indonesia. Selanjutnya, ini ada gedung terciptanya PNI, dan ini adalah gambar Soekarno Muda. Apa sih hubungannya?
tahun demi tahun berlalu. Rakyat semakin sadar, kaum muda pelajar dan rakyat kecil bersatu dalam cita-cita, yaitu kemerdekaan. Di tengah semangat itu, seorang pemuda berwibawa berdiri di hadapan massa. Dengan suara yang membakar hati, ia mengucap, kemerdekaan tidak diberikan, tapi harus direbut, katanya lantang. Dialah Insinyur Soekarno bersama kawan-kawannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Iskak Cokro Adi Surjo, Sartono, dan Sunario pada 4 Juli 1927. Mereka mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. PNI bergerak cepat. Mereka mendirikan rapat-rapat umum, menulis di surat kabar, membangun jaringan rakyat, mengajarkan arti nasionalisme dan no kooperasi. Artinya mereka tidak mau bekerja sama lagi dengan Belanda. Tapi semangat itu dianggap berbahaya. Pemerintah kolonial mulai resah. Dan pada tahun 1929, Soekarno serta rekan-rekannya ditangkap. Tahun 1931, PNI resmi dibubarkan oleh Belanda. Namun, perjuangan tak berhenti di situ. Setelah keluar dari penjara, Soekarno mendirikan PNI baru dengan semangat yang sama tapi strategi yang lebih matang. Dan dari sinilah lahir generasi nasionalis yang kelak menuntun bangsa menuju proklamasi 1945. Setelah gelora para organisasi dari Cahaya Kartini, Nyala Ilmu Budi Utomo, keberanian Inggris Partich, hingga kegigihan PNI, api perjuangan itu tak pernah padam. Ia bergerak menyusup ke pelosok, masuk ke kampung, sekolah, pasar, dan pertemuan-pertemuan pemuda sampai suatu hari semua bara kecil itu bertemu menjadi satu bara besar yang menyala terang, sebuah kongres pemuda yang mengubah jalan sejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Bayangkan, suasana hari itu 28 Oktober 1928, sebuah rumah di Jalan Keramat Jaya, Batavia, penuh oleh pemuda dengan pakaian kebangsaan, dengan logat dan dialek dari seluruh Nusantara. Mereka datang tidak membawa senjata, melainkan dokumen, gagasan, dan rindu akan satu tanah air. Di sanalah berkumpul perwakilan banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah. Pemuda Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Bali, Kalimantan, dan nama-nama organisasinya yang terkenal di masa itu antara lain Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, dan kelompok-kelompok pemuda daerah lainnya. Mereka duduk berdampingan, bertukar cerita tentang kampung masing-masing, tentang penindasan yang dirasakan, dan tantangan harapan yang sama. Indonesia harus disatukan sekarang juga. Suasana bergema ketika 3 butir ikrar itu dibacakan. Bukan sekedar kata, tapi janji yang menautkan hati seluruh pemuda di ruangan itu. Dengan napas yang terpegang sedikit tegang karena haru, mereka mengikrarkan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan momen itu, denting kecil kegembiraan, bisik-bisik haru, ada yang meneteskan air mata, bukan karena sedih semata, tapi karena menyadari untuk pertama kali mereka menyebut satu nama untuk menutupi semua perbedaan, yaitu Indonesia. Semangat kebangsaan meningkat tajam di kalangan pelajar dan pemuda. Ide tentang bangsa Indonesia menyebar lebih cepat. Jaringan organisasi pemuda menguat sehingga gagasan politik dan budaya bisa disebarkan dengan lebih terorganisir. Misalnya melalui majalah, rapat, lagu, atau melalui radio. Sumpah Pemuda bukan muncul dari kekosongan, ia adalah puncak dari proses yang panjang. Kartini membuka ruang berpikir dan berpendidikan bagi perempuan. Budi Utomo menanamkan semangat persatuan lewat ilmu.
Indeks Partij menanamkan gagasan berani menuntut hak dan kemerdekaan. PNI mengobarkan semangat aksi politik yang lebih berani. Semua gerakan ini mengalir ke dalam satu ruangan kecil di Batavia pada 28 Oktober 1928. Dan di sanalah hati-hati pemuda disatukan menjadi satu suara. Sekian dari storytelling yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.